Oke, halo Bapak Ibu, Opung, Oma, Opa. Semoga dimanapun kita berada, kita masih dalam kondisi sehat. Walaupun mungkin ada yang dalam kondisi yang tidak begitu sehat karena faktor usia, setidaknya kita tetap berusaha dan tetap mengikuti protokol kesehatan dan juga tetap semangat untuk mengimani Tuhan. Pada kesempatan kali ini, mari kita siapkan firman Tuhan dari kitab Keluaran, pasalnya yang ke-14, ayat 19, sampai dengan ayatnya yang ke-31. Kita siapkan kitab Keluaran, pasal 14, ayat 19, sampai ayatnya yang ke-31. Sebelum kita membaca, merenungkan firman Tuhan ini, dan merefleksikannya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan sorga, Kau sungguh baik karena di dalam kehidupan kami, Kau selalu menyertai kami, memberkati kami di dalam proses perjalanan iman kami. Kami sangat mengucap syukur kepadamu karena kehadiran-Mu terus kami rasakan. Kami mohon padamu pada saat ini ya Tuhan, kami hendak mendengarkan sabda Tuhan. Biarlah curahan Roh Kudus Tuhan bekerja atas kami, sehingga kami pun dimampukan untuk memahami firman-Mu, terlebih lagi juga untuk menghidupkannya di dalam kehidupan kami. Kami sadar kami adalah manusia yang tidaklah sempurna, oleh karena itu ketidaksempurnaan kami kiranya Engkau bantu ya Tuhan, sehingga kami pun dimampukan untuk semakin dekat dengan Engkau melalui penerapan akan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mohon kepadamu Tuhan, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Kitab Keluaran pasal 14 ayat 19 sampai 31. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka. Dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering. Maka terberahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka. Segala kuda Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda, sampai ke tengah-tengah laut. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir, lalu mengacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, "Marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu ke atas laut supaya air berbalik, meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda." Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya. Sedang orang Mesir lari menuju air itu, demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Berbaliklah segala air itu, lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka, tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut.
ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir. Maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa, hambanya itu. Demikian jauh bacaan firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang telah membaca, mendengar firman Tuhan, terlebih lagi juga akan menghidupkan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Dalam pembacaan firman Tuhan ini saya memberi judul temanya adalah yang berharap yang melihat kemuliaan Tuhan. Di dalam perikop ini diberi judul menyeberangi laut Tebrau. Menyeberangi laut Tebrau, dan judul firman-Nya dalam kesempatan kali ini yang berharap yang melihat kemuliaan Tuhan. Kita tentu mengetahui peristiwa yang terjadi ketika keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir. Kita tentu juga mengetahui bagaimana peristiwa itu terjadi, karena teks ini juga sudah tidak asing bagi kita. Kita melihat dan mengingat kembali bahwa banyak sekali orang-orang Israel yang dulu tidak mengimani dan tidak mempercayakan Musa sebagai tangannya Tuhan. Pada kesempatan kali ini Musa telah dipercaya dan mereka pun mengikuti apa yang dikatakan oleh Musa, karena mereka percaya apa yang dibawa oleh Musa adalah yang juga adalah difirmankan oleh Allah. Mereka telah keluar dari tanah Mesir, diperbolehkan setelah terjadinya 10 tulah terhadap Firaun. Kemudian mereka keluar dari tanah Mesir. Namun setelah mereka keluar dari tanah Mesir, mereka berjalan bermil-mil jauhnya melewati padang gurun, sampai di dalam perikop ini mereka pun tiba di bibir laut Tebrau. Dan pada saat itu juga kita bisa mengingat dan merasakan bagaimana perasaan mereka ketika mereka berjalan bermil-mil kemudian sampai di bibir laut Tebrau. Dan pada saat itu juga mereka mengetahui bahwa mereka diikuti oleh bangsa Mesir, orang-orangnya Firaun, yang dimana orangnya Firaun itu ingin membunuh mereka. Ketika mereka bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, mereka penuh pengharapan, penuh semangat, sehingga mereka memuji nama Tuhan. Mereka keluar berjalan dengan sukacita. Ketika di dalam perjalanan itu bermil-milnya, jauhnya padang gurun, mereka pun ada yang namanya rasa tidak senang hati, rasa seperti putus asa, karena sampai di mana mereka akan berjalan. Dan ketika mereka tahu mereka diikuti oleh bangsa Mesir, mereka berusaha lari sampai di bibir laut Tebrau. Mereka putus asa. Keputusasaannya semakin bertambah-tambah, semakin kuat. Pengharapannya akan Tuhan pada saat ini kita bisa lihat bahwa mereka itu tidak begitu lagi memiliki pengharapan kepada Tuhan. Pengharapannya telah runtuh. Bahkan kalau misalkan kita lihat di dalam perikopnya, Musa pun pada saat itu ketika di pinggir laut Tebrau, ia pun sempat bersungut-sungut kepada Tuhan, karena suara Tuhan, firman Tuhan tidak kunjung datang. Ia yang memiliki pengharapan akan Tuhan, bangsa Israel yang memiliki pengharapan akan Tuhan, ada saatnya di mana pengharapan itu runtuh. Namun saat itu juga ketika Musa berseru kepada Tuhan, Tuhan pun menghadirkan firman-Nya. Apa yang dinanti-nantikan oleh Musa, itu pun dihadirkan oleh Tuhan. Tuhan memberikan firman-Nya kepada Musa untuk mengulurkan tangannya ke atas laut.
ke atas air laut terberau sehingga air itu pun terbelah menjadi dua, laut itu menjadi kering, menjadi jalan bagi bangsa Israel untuk terbebas dari pengejaran orang-orang Mesir. Bapak Ibu, pada saat ini kita menyaksikan di dalam firman Tuhan bahwa pengharapan itu bagi orang percaya, siapapun itu. Tentu ada pengharapan apapun modelnya. Terhadap apapun itu, pengharapan itu pasti ada. Terlebih lagi juga pada Tuhan. Namun pada firman Tuhan ini, orang percaya sekalipun, pengharapan akan Tuhan itu bisa saja runtuh. Nah, ini menjadi refleksi kita. Bagaimana dengan kita? Pengharapan kita, terkhusus untuk kaum lansia, di mana telah memasuki usia indah, bagaimana pengharapannya kepada Tuhan? Mungkin di dalam proses kehidupan kita ada pergumulan. Namun, kita juga tentu belajar, dan saya juga yakin dan percaya, karena sampai saat ini Bapak Ibu tetap percaya kepada Tuhan, pengharapan yang mungkin pernah runtuh itu terbangun kembali karena ada suara Tuhan, ada firman Tuhan. Firman Tuhan tidak hanya sebatas di dalam Alkitab, tapi juga hidup di dalam kehidupan kita. Ia hadir bersama dengan kita. Seperti bangsa Israel, di mana mereka itu dikejar oleh bangsa Mesir, Tuhan hadir. Ia hadir di dalam firman Tuhan melalui tiang-tiang, melalui awan-awan. Ia hadir tinggal di sana bersama dengan orang-orang Israel, menjaganya agar mereka tidak sampai dikejar oleh orang-orang Mesir. Fokus kita di dalam firman Tuhan ini bukan mengenai pembantaian dari Tuhan terhadap orang-orang Mesir, melainkan pengharapan yang semakin bertumbuh dari orang-orang Mesir. Firman Tuhan tidak ada yang tahu kapan datangnya. Namun pengharapan akan Tuhan itu perlu dibangun, perlu diolah, perlu dipupuk. Sampai tiba di mana firman Tuhan itu hadir, sampai di mana pengharapan itu nampak, sehingga kemuliaan Tuhan itu nyata di hadapan kita. Kita merasakan, tidak hanya melihat, melainkan juga turut merasakan kemuliaan Tuhan. Seperti orang-orang Mesir, yang dulu ketika mereka masuk dalam pembuangan, mereka kehilangan harapan. Ketika mereka keluar, mereka tumbuh kembali pengharapannya. Namun ketika mereka sampai di bibir laut terberau, harapannya pun hampir runtuh. Namun Tuhan menguatkannya lagi sehingga harapan itu bertumbuh. Tuhanlah yang mengizinkan kita untuk berpengharapan. Tuhanlah yang memampukan kita untuk memegang terus harapan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, melalui firman Tuhan ini, saya mengajak untuk Bapak Ibu sekalian, kaum lansia, merefleksikan bahwa di dalam kehidupan kita tentu ada harapan-harapan. Sampai dengan saat ini tentu ada harapan-harapan. Baik itu mengenai seperti halnya Bapak Ibu yang memiliki kerinduan untuk ibadah di gereja. Walaupun memang dibatasi saat ini untuk kaum lansia belum bisa untuk berkebaktian di gedung gereja. Namun setidaknya dengan kehadiran Tuhan, pengharapan itu bisa juga dirasakan. Harapan untuk datang bergereja dapat juga disamakan dengan gereja di rumah. Bergereja dimanapun, ibadah tuh bukan cuma di gereja, melainkan ibadah yang sejati itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan dan mengasihi Tuhan, pada saat ini baiklah kita membangun kembali pengharapan kita akan Tuhan walaupun di tengah pandemi seperti ini. Merefleksikan, adapun beberapa pertanyaan yang perlu direfleksikan dalam kehidupan kita. Pengharapan apa saat ini yang sedang kita bangun? Dan sejauh mana pengharapan itu terus kita pegang? Namun saya membantu Bapak Ibu sekalian untuk
membangunnya, merefleksikannya dengan memohon terlebih dahulu kepada Tuhan. Karena Tuhanlah sang pengharapan itu. Pengharapan kita akan tetap ada apabila dilandaskan dengan Tuhan. Landaskanlah pengharapan itu di dalam nama Tuhan, karena Tuhanlah yang memampukan kita untuk menggapai setiap harapan kita. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Satu dua bagi kita sekalian.